Baik, saudara terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita melihat tema hari ini adalah Yesus dan Maria Magdalena. Mari kita melihat beberapa bagian firman Tuhan. Kita buka Injil Markus. Markus pasal 15, kita baca dulu ayat 40 sampai 41. Lalu nanti ayat 47, lalu pasal 16. Ya, saya akan bacakan saudara ya, saya akan menuntun kita. Markus 15 ayat 40 sampai 41. Ada juga perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yohanes, serta Salome. Mereka telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama Yesus. Kemudian ayat 47. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat tempat Yesus dibaringkan. Kemudian kita melihat pasal 16 ayat 1 sampai 11. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Namun ketika mereka melayang pandang, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan terkejut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mulai menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yesus pernah mengusir 7 setan dari dia. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang mengiringi Yesus sebelumnya dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Namun ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Mari kita lihat satu bagian lagi saudara di dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Lukas 8 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 rasul bersama dia. Demikian juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari ke-7 roh jahat, Yohana istri kuja bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan harta milik mereka. Demikian saudara pembacaan firman Tuhan. Nah saudara-saudara, dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini ya, kita mendapatkan beberapa informasi penting tentang Maria Magdalena. Yang pertama adalah ketika dia dikatakan sebagai wanita yang dibebaskan dari 7 roh jahat dan kemudian ia mengikut dan melayani Yesus. Yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus disalib, pada Jumat yang kelam itu Maria Magdalena ada di bawah salib Yesus. Dan yang ketiga adalah ketika Tuhan Yesus dibaringkan dalam kubur, Maria Magdalena juga ada di sana. Dan yang keempat adalah ketika ia pergi ke kubur Yesus sambil membawa rempah-rempah dan mau meminyaki mati Yesus. Dan yang kelima adalah Yohanes mencatat ya, bahwa dia itu adalah orang yang menangis di kubur Yesus pada peristiwa Paskah. Dan yang keenam adalah ketika Markus menyebut bahwa ia juga orang yang pertama kali melihat kebangkitan Yesus setelah Yesus menampakkan diri kepada dia. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari cuplikan kisah hidup Maria Magdalena ini ya, kalau kita menyatukan, maka kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa Maria Magdalena ini sebenarnya adalah wanita yang beroleh kasih
Tuhan Yesus. Dan juga ia memiliki kasih yang amat besar kepada Tuhan Yesus. Dan dia adalah wanita yang setia mengikuti Yesus, bahkan menjadi saksi kebangkitan Yesus. Nah, sehingga saudara, sebagai pengikut Yesus di masa kini, ya, Maria Magdalena ini adalah satu contoh yang memang patut dijadikan teladan juga buat kita, ya. Karena kasihnya itu yang amat besar kepada Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang patut kita pelajari. Maka saudara, di dalam renungan pada pagi hari ini, saya ajak kita untuk belajar beberapa hal terkait dengan kehidupan Maria Magdalena. Yang pertama saudara, kita melihat bahwa Maria Magdalena ini wanita yang sudah beroleh kasih dari Tuhan Yesus. Nah, pada zamannya, sebenarnya Maria Magdalena ini seringkali diidentikan dengan orang yang bejat moralnya. Hal itu tidak dapat disangkali karena memang Alkitab sendiri juga mencatat Maria ini jauh dari kehidupan yang kudus. Karena itu tubuhnya kemudian menjadi sasaran empuk iblis. Ada 7 setan yang bersarang di dalam tubuhnya. Nah, saudara-saudara, di dalam tradisi pada waktu itu, bahwa orang yang berdosa seperti Maria itu tidak mendapatkan kasih dari sekelilingnya. Mata orang memandang dia sebagai wanita menjijikan. Orang-orang menggolongkan dia sebagai wanita tercemar dan hidup di dalam lumpur dosa tanpa harapan. Bahkan para pemuka agama juga tidak mau melihatnya. Dan dia itu ibarat sampah yang seharusnya tempatnya di tempat sampah, ya. Tidak ada orang yang mau bersahabat dengan dia. Tetapi saudara, ketika Yesus melihat dia, Yesus tidak memperlakukannya seperti orang lain. Justru Yesus tidak bersikap seperti pemuka agama pada waktu itu. Ketika Yesus memandang Maria Magdalena, Maria tahu bahwa itu bukan seperti pandangan pemuka-pemuka agama. Pandangan itu begitu lembut, yang seakan-akan berkata, Maria, aku mengerti hidupmu. Aku ingin engkau mengetahui bahwa aku mengasihimu dan engkau berharga di hadapanku. Maria yang tidak layak dilayakkan oleh Yesus, ya. Dan seketika itu juga kedamaian tentunya datang di dalam diri Maria. Sukacita dari Yesus memenuhi hatinya. Kasih dari Yesus menjadi pengalaman rohani yang luar biasa bagi dia. Dan kemenangan karena kuasa Yesus melepaskan dia dari roh jahat itu juga menjadi milik Maria. Sehingga Yesus pun bahkan mau tinggal di dalam hidupnya. Ia mengangkatnya dari keterpurukan rohani. Bahkan dia mengajak Maria untuk juga bersama-sama rombongannya melayani. Jadi Yesus mau Maria ini juga melayani dia. Yesus merendahkan dirinya untuk didukung oleh Maria, saudara. Dan perempuan-perempuan yang lain yang tadi kita baca melalui kekayaan mereka. Jadi Yesus ini tidak membiarkan Maria, ya, melayani iblis. Tapi Tuhan selamatkan dia. Jadi kita lihat Maria itu menerima kasih dan kedamaian, bahkan kasih yang tidak pernah ia dambakan. Nah saudara, kalau kita melihat bagaimana kasih daripada Tuhan Yesus kepada Maria, ya. Dan jikalau kita bercermin dari kisah ini, dari kisah masa lalu Maria, maka sebenarnya kita juga sebenarnya seringkali ada di dalam satu masa lalu yang juga bisa menggambarkan, ya, digambarkan oleh Maria tentang kisah daripada kehidupan kita yang juga sebenarnya kehidupan yang barangkali saudara begitu tidak baik. Kita jauh dari hidup yang kudus dan kita mungkin juga mengabaikan banyak kesucian hidup. Kita berdosa sehingga diri kita barangkali juga menjadi sasaran iblis, ya. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus kemudian menerima kita seperti yang menerima Maria. Tuhan memberi kita kasih, bahkan kasih yang lebih daripada yang kita dambakan, rindukan. Dan ketika Tuhan Yesus, ya, memandang kita, dia berkata kepada kita, engkau juga berharga di mataku. Nah saudara, itu adalah kasih yang kita terima dari Tuhan. Dan saya yakin kenapa hari ini kita bisa melayani Tuhan tidak terlepas karena memang kasih dan anugerah dari Kristus yang juga telah menyelamatkan kita, sama seperti yang telah dialami oleh Maria, sehingga dia bisa menjadi pelayan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya ini adalah satu hal yang patut kita syukuri. Dan yang kedua saudara, kita lihat Maria Magdalena ini juga adalah orang yang memiliki kasih yang besar kepada Tuhan. Jadi bukan hanya saja dia menerima kasih dari Kristus, tapi Maria juga punya kasih yang amat besar kepada Tuhan Yesus. Ya, sejak Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan Maria, Maria itu mengalami perubahan hidup. Ia paham bahwa hidupnya berarti bagi Yesus. Jikalau dulu hidupnya hanya sebuah permainan yang menjijikan,
Tapi sekarang dia mengerti tentang kasih karunia dan pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Dan ia menaruh seluruh pengharapannya itu bertumpu pada Tuhan Yesus. Ia menampakkan kesetiaan di dalam mengikut Tuhan yang telah memberikan dia hidup yang baru. Jadi saudara, Injil hanya menceritakan riwayatnya memang secara singkat ya. Tetapi Injil ini menyaksikan perubahan kehidupan daripada Maria yang penuh pengabdian luar biasa kepada Kristus. Kasihnya kepada Kristus itu bukan kasih yang bukan karena ia mendapatkan berkat keuntungan, kesehatan, perlindungan, atau lepas dari masalah dunia ini. Tetapi kasihnya itu adalah sebuah kasih yang berkorban, kasih yang walaupun meskipun dia itu ada di dalam bahaya, bahkan terancam jiwanya saudara. Walaupun dia barangkali orang menghina dia, mencemooh dia, bahkan menolak dia, meninggalkan dia, tetapi dia sungguh menunjukkan satu kasih yang luar biasa kepada Kristus. Nah, kasih ini saudara yang memampukan Maria Magdalena itu dia bisa sampai ke Golgota, dia bisa berdiri dekat salib Yesus di sana. Dia bisa ikut pada Tuhan Yesus dikubur. Sementara murid-murid yang lain barangkali sudah lari dan tidak mengikut Tuhan. Dan kasih ini juga yang membuat Maria bisa mengunjungi makam Tuhan Yesus untuk membawa rempah-rempah dan mau meminyaki Tuhan Yesus ya. Markus mencatat keterangan waktunya itu pagi-pagi benar. Sekitar ya jam 3 sampai jam 6 pagi. Nah tentunya ini adalah satu tugas yang sangat sulit bagi Maria. Sampai mereka bertanya pun ya, mereka siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari kubur ya. Tetapi namun mereka saudara tetap pergi ke kubur. Dan di luar dugaan memang batu besar itu sudah terguling ya. Sehingga mereka langsung masuk ke dalam kubur. Dan justru yang mereka temukan bukan Yesus tapi malaikat Tuhan ada di sana. Tetapi kita bisa bayangkan saudara ya, bagaimana kesusahan hati daripada Maria. Ya, tentu itu bertambah ketika dia melihat Yesus tidak ada. Ya. Bagi sebagian orang saudara, bertemu malaikat itu kan satu impian yang besar ya. Tapi bagi Maria itu tidak menggantikan kehadiran Tuhannya. Ya, perjumpaan dengan malaikat tentu tidak melenyapkan ketakutan dan menghapuskan air mata dari Maria. Namun di dalam situasi seperti itu, Tuhan Yesus yang sudah bangkit ya, tidak membiarkan Maria memang di dalam kesedihannya. Justru Yesus tidak terlebih dahulu mencari Petrus, Yakobus, dan juga Thomas ya. Justru Tuhan mencari Maria Magdalena. Ini satu hal yang luar biasa ya. Justru Tuhan Yesus ingat kasih Maria, kasih yang tidak pernah pudar sekalipun dia menghadapi banyak tantangan dan ancaman yang membahayakan nyawanya. Justru dia ingat hati daripada Maria yang begitu polos, yang menangis karena Tuhan yang sangat dikasihinya. Maka Tuhan pertama kali menampakkan diri kepadanya. Saudara, kalau kita lihat ya, ini satu hadiah yang tepat dan layak didapat oleh Maria. Karena ia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Bukan karena hutang budi, tapi karena dia berhutang hidup bagi Kristus. Kasih Maria itu menggugah Tuhan, menampakkan diri kepada dia, sehingga dia dapat berkata, aku telah melihat Tuhan. Nah saudara, tentunya kalau kita lihat ya, Tuhan pun rindu agar kisah Maria ini sebenarnya bisa menjadi kisah kehidupan kita. Kita masih ada di dalam suasana kebangkitan saudara. 40 hari setelah Yesus bangkit, dia masih menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan suasana itu, kita sedang ada di dalam suasana itu. Dan kisah hidup Maria adalah sebenarnya satu kisah hidup yang perlu kita renungkan. Satu kisah hidup yang menampakkan kasih yang amat besar kepada Tuhan. Kisah hidup yang seolah-olah pada saat ini, saudara, sebenarnya kita perlu menunjukkan satu kisah hidup. Kita seolah-olah itu bersama Yesus di Golgota seperti Maria. Kita ada di bawah salib Yesus. Kita ke kubur Yesus melihat dia. Bahkan kita mencari Yesus yang bangkit itu. Karena dia sangat mengasihi kita. Kita tidak pernah bisa berkata, aku tidak peduli dengan kematiannya. Dan tentunya Tuhan juga rindu kita mengasihi dia, mengikuti dia dan melayani dia. Seperti Maria Magdalena mencontohkan hal itu bagi kita. Dia mengikuti Yesus dan melayani Yesus.
Kita perlu kasih seperti itu. Kasih yang besar. Kasih yang walaupun. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat kasihlah yang sebenarnya yang sangat diperlukan di dalam kita mengikuti Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan. Karena kasih inilah yang membuat kita bisa bertahan dalam mengikuti Tuhan. Kasih ini yang sebenarnya membuat kita bisa kuat. Dan kasih ini juga yang terus membuat hati kita bisa berkobar-kobar. Dan kasih ini yang menggerakkan kita untuk mencari mereka yang terhilang, mendoakan mereka. Kasih inilah yang membuat kita bisa terus ada di dalam gereja Tuhan dan melayani. Nah, sebesar apa saudara kasih yang kita tunjukkan kepada Kristus yang telah mati dan yang telah bangkit. Nah saudara, mari kita belajar ya untuk mengikuti Tuhan dan melayani dan punya kasih yang besar. Seperti kasih yang telah ditunjukkan oleh Maria Magdalena. Nah saudara, yang ketiga, saya ajak kita untuk merenungkan. Maria Magdalena itu adalah dia makin mengenal Tuhan Yesus setelah dia melihat kebangkitan Kristus. Dia makin mengenal siapa Kristus dan mengapa Kristus menjadi andalannya. Memang saudara, kebangkitan Kristus tidak sepenuhnya dipahami oleh para murid, termasuk Maria Magdalena. Kita harus akui bahwa kegagalan Maria Magdalena bahkan murid-murid yang lain, ketika Yesus mati di kayu salib bahkan dikubur. Di dalam Markus saudara yang tadi kita baca, memang dijelaskan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome itu datang ke kubur pagi hari. Mereka bukan datang untuk menemui Yesus yang sudah dibangkitkan. Kebangkitan Yesus itu tidak ada di dalam pikiran mereka sama sekali. Mereka datang ke kuburan Yesus untuk melakukan apa yang biasa dilakukan untuk orang mati. Bahkan menurut orang lain, saudara, Yesus hanya orang yang mengaku-ngaku diri sebagai Mesias, tapi dia bukanlah Mesias seperti yang diharapkan. Nah, bagi mereka, saudara, riwayatnya sudah berakhir. Saudara, itu bagi mereka riwayat Tuhan Yesus itu sudah berakhir. Dan tentunya kalau kita lihat bagi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman itu juga, Yesus yang selalu mengusir mereka, yang mengatakan bahwa mereka orang munafik. Yesus ini sudah mati. Dan bagi mereka ini juga suatu kemenangan. Seorang pengganggu sudah mati, seorang yang tidak diharapkan menjadi Mesias sudah mati. Dan sebagian saudara juga murid-murid Yesus yang mengharapkan kekuasaan waktu saat di surga nanti akan duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan. Mereka kecewa. Karena ternyata Yesus yang diharapkan menjadi raja itu sudah mati. Mereka tidak heran bahwa saat Maria Magdalena menjelaskan bahwa Yesus sudah bangkit, orang-orang ini pun menanggapi dengan sikap tidak percaya. Tadi kita sudah baca ya. Bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka tidak percaya kepada Maria, saudara. Di dalam ayat 11 tadi. Jadi di dalam pikiran Maria dan murid-murid yang lain, ada pemahaman yang sebenarnya kurang pas dengan Yesus juga. Karena saat itu mereka tidak mengerti perkataan Yesus bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Di dalam Yohanes 20 ayat 9. Nah saudara, pemahaman yang tidak pas ini juga sebenarnya seringkali mewarnai pemahaman banyak orang, termasuk orang Kristen, bahkan di hari-hari ini. Kalau hari ini misalnya kita lihat searching di YouTube, di Facebook saudara, di IG, bahkan mungkin saudara melihat di buku-buku ya, di toko-toko buku misalnya, kita akan menemukan berbagai macam versi tentang Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang baik. Dia sangat berhikmat, dia punya kuasa, dia penyembuh. Tapi ada versi yang menjelaskan juga siapa Yesus itu adalah dari buku-buku yang mereka baca itu saudara. Menurut mereka Yesus itu adalah Yesus yang mereka ciptakan, yaitu adalah yang cocok dengan pikiran mereka. Bahkan Yesus yang cocok dengan segala kebutuhan-kebutuhan manusia, khususnya di dalam masa-masa sulit. Bahkan seperti di masa-masa sekarang, saudara. Gambaran-gambaran yang ada di dalam pikiran mereka itu adalah mereka mencari Yesus yang cocok dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi kecenderungan manusia itu adalah satu kecenderungan mencari atau menciptakan Yesus yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pribadi lepas pribadi.
Dan tentunya di zaman Yesus ini sudah ada, dan di zaman sekarang juga ini ada, nah saudara. Nah misalnya ya, pada waktu Yesus lahir, dia hadir dalam dunia. Orang-orang di sekitar Yesus itu sebenarnya sudah mempunyai satu gambaran tentang bagaimana Yesus itu seharusnya, saudara-saudara. Mereka sudah punya gambaran. Nah mereka di dalam perjalanan hidup, maka di dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus itu, orang di sekitar dia itu mempertanyakan sebenarnya kehadiran daripada Tuhan Yesus, keberadaan Mesias itu. Karena dari sudut pandang mereka, sesuai dengan pengertian Mesias yang mereka miliki atau inginkan, saudara, mereka menganggap itu sosok Yesus itu tidak cocok. Kenapa kok kehadirannya seperti itu? Karena sudah ada satu gambaran yang mereka ciptakan sendiri. Makanya di dalam Yohanes 11, 1 ayat 11 itu dikatakan ketika Yesus hadir, milik kepunyaan dia itu menolak, saudara. Kenapa? Karena itu tidak cocok dengan yang mereka inginkan. Mereka menginginkan seorang sebagai raja yang sebenarnya membebaskan mereka dari penjajahan. Tapi yang mereka lihat itu adalah justru Yesus yang mengaku sebagai Mesias, mati di kayu salib. Padahal mereka merindukan Yesus yang mampu melepaskan mereka dari penjajahan fisik. Bahkan orang yang mereka harapkan itu adalah bisa mengangkat mereka, memberi mereka kedudukan yang lebih baik, bisa menyembuhkan mereka dari segala sakit, membebaskan mereka dari segala hal yang tidak enak di dunia ini. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bisa merenungkan ya, manusia itu boleh mengharapkan dan menciptakan Yesus yang mereka inginkan, atau Yesus yang cocok dengan versi mereka. Tetapi saudara, kita lihat Yesus hanya satu. Yesus hanya satu. Yesus yang telah diutus oleh Allah itu berdasarkan kebutuhan kita yang telah jatuh di dalam dosa. Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, dan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Nah oleh karena itu saudara, pada saat orang-orang barangkali memang di sekitar Yesus itu mengharapkan Yesus yang lain, yang cocok dengan isi hati dan pikiran mereka, maka Yesus itu tidak menyesuaikan dirinya menjadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena saudara, Yesus memang bisa saja menyembuhkan, melakukan banyak mujizat di dunia ini. Tapi kalau kita, Yesus itu tidak melakukan itu. Kenapa saudara? Karena memang dia diutus ke dalam dunia ini bukan berdasarkan kebutuhan dan keinginan hati manusia. Tapi Yesus itu diutus berdasarkan kebutuhan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Nah tentunya saudara, ini satu sudut pandang yang sangat berbeda. Nah sudut pandang ini saudara, tentunya ketika Maria melihat, maka kita melihat dia kemudian punya satu perspektif yang baru. Jadi pemahaman yang sebelumnya, pengertian yang sebelumnya, termasuk murid-murid yang sebelumnya mereka melihat apa yang terjadi dengan Kristus dengan pemahaman mereka yang sebelumnya, akhirnya saudara menjadi terbuka, terkoreksi, sehingga mereka akhirnya punya satu pemahaman yang baru. Siapa Kristus yang hadir? Bukan Kristus menurut pandangan umum dan yang barangkali ada di dalam pikiran mereka selama ini. Tapi justru itu adalah Kristus yang datang ke dalam dunia, yang mati bagi orang berdosa, dan yang telah dikuburkan, dan yang bangkit, yang memberi pengharapan. Dan saudara, kita melihat setelah Maria Magdalena dan murid-murid melihat Yesus yang demikian, hidup mereka berubah, mereka menjadi saksi Kristus, dan mereka giat memberitakan, maka mereka melayani dengan sukacita. Maka mereka bersedia mati martir. Karena apa saudara? Mereka telah berjumpa bukan Kristus yang mati lagi, tapi Kristus yang telah bangkit. Kristus yang memberi pengharapan kepada mereka. Kristus yang telah menggenapi apa yang telah dia janjikan. Dan kita melihat saudara, itulah yang membuat kenapa para murid mempunyai perspektif yang berbeda, termasuk Maria Magdalena. Sehingga mereka melayani setia sampai akhir hidup mereka. Nah saudara, di dalam momen kebangkitan yang masih kita ada di dalam situasi itu ya. Nah saudara-saudara, bagaimana kita merefleksikan akan kebangkitan Kristus yang telah hadir 2000 tahun yang lalu, dan di mana kasihnya telah kita alami, dan bagaimana kita merefleksikan di dalam diri kita yang hari ini telah ditebus dan kita ada di dalam pekerjaan Tuhan. Apakah saudara, kuasa kebangkitan Kristus
kemenangan Kristus, pengharapan di dalam Kristus ini, apakah itu masih menggerakkan kita dan terus membuat kita makin terus berkobar-kobar, baik dalam melayani, mengikut Tuhan, memberitakan Injil, bahkan mau berkorban, mau mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan apa yang kita punya untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya renungan yang singkat ini boleh menolong kita untuk menjadi umat Tuhan yang makin setia dan juga makin sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, bahkan terus memberikan diri kita untuk boleh makin dipakai Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa.